Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ikhwan yang ikut hadir dalam kajian kita kali ini. Demikian jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sebagian dari fikih ta'aduduz zaujat, ya, fikih poligami. Yang ini bahasanya perlu diketahui oleh kita semua secara umum, terutama diketahui oleh orang-orang yang sudah melaksanakan poligami, baik sang lelaki maupun sang para istri, ya, karena kesalahan bisa jadi muncul dari pihak sang lelaki yang praktisi poligami, yang muaddid, dan bisa juga kesalahan muncul dari sikap istri yang tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik dalam suasana poligami. Demikian juga hukum ini perlu diketahui oleh orang-orang yang hendak melaksanakan poligami, ya, karena al-ilm qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum bertindak atau berbuat. Yang perlu diketahui pertama kali ingin saya sampaikan bahwasanya yang paling inti dari poligami, ya, bahwasanya poligami itu bukan hanya sekedar kesenangan semata, tetapi pertanggungjawaban lebih besar daripada hanya sekedar kesenangan. Ini saya sudah tanyakan ke beberapa teman-teman saya, ya, yang mereka para praktisi poligami. Mereka mengatakan benar ada kesenangan, tapi pertanggungjawaban lebih besar, ya. Pertanggungjawaban mengurus 2 rumah, mengurus anak-anak dari 2 istri, ya, ini bukan pekerjaan yang ringan, ya. Ini pekerjaan yang berat, ya. Sehingga fikih tentang hal ini perlu untuk diketahui sehingga seorang tidak salah dalam melangkah, sehingga dia harus tahu dia kira-kira mampu atau tidak, ya. Yang pertama, saya sampaikan bahwasanya poligami pertanggungjawaban lebih besar diperhatikan daripada hanya sekedar kesenangan, ya. Dan betapa sering poligami yang salah dipraktikkan akhirnya hanya menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga, hancurlah rumah tangga yang pertama, dan bisa jadi rumah tangga yang kedua juga hancur, kemudian hari-hari dilalui dengan kesedihan, dengan pertengkaran, dan itu adalah musibah, ya, yang menunjukkan bahwasanya sang laki tidak mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan berpoligami. Yang kedua, bahwasanya sikap adil dalam poligami adalah sangat dituntut. Barang siapa yang tidak adil dalam melaksanakan poligami, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring, badan sebelahnya jatuh miring, ya, karena menunjukkan dia tidak adil, ya. Dan ini sampai-sampai sebagian ulama, di antaranya ulama Al-Hanabilah, mengatakan poligami hukumnya makruh, ya. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan seorang akan terjerumus dalam dosa besar jika dia tidak adil, ya. Bahkan bisa jadi seorang kalau tidak bisa menjalankan poligami dengan baik, dia bisa menzalimi salah satu dari kedua istrinya. Dan sebenarnya mengatakan berbuat zalim kepada istri lebih berbahaya daripada berbuat zalim kepada kebanyakan orang. Karena kalau kita berbuat zalim kepada kebanyakan orang, kepada orang biasa, maka mungkin dia akan balas, mungkin dia bisa menghindar dari kezaliman kita. Tapi kalau seorang berbuat zalim kepada istri, wanita yang lemah, yang di rumah, tidak bisa berdaya, mungkin orang tuanya sudah meninggal, tidak ada yang pedulikan, ya, kemudian kita zalimi dia, maka ini lebih parah, ya, bahayanya. Maka seorang hendaknya merenungkan dirinya, jika dia mampu berpoligami silakan, ya. Ilmu sudah ada, finansial sudah ada, kemampuan untuk sikap adil insyaallah sudah ada. Silakan dia berpoligami. Tapi kalau tidak, maka dia hanya menjerumuskan dirinya dalam maksiat, dalam dosa besar, ya. Apalagi kalau dia tidak adil, ya, di antara
istri-istrinya. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa poin yang kita bahas berkaitan dengan poligami ya. Yang pertama masalah keadilan, sikap adil ya. Adil yang bagaimana yang dimaksud ya. Adil dalam berpoligami ya. Secara umum ada dua pendapat, ada khilaf di kalangan para ulama tentang adil yang bagaimana yang dituntut dalam melaksanakan poligami, ada khilaf. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama ya. Ini pendapat mayoritas ulama dan dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya dituntut bagi sang suami untuk adil ya dalam nafkah-nafkah yang wajib ya. Adil dalam nafkah-nafkah yang wajib ya. Sesuai kebutuhan masing-masing istri. Masing-masing istri. Artinya apa? Artinya tidak harus sama ya. Misalnya istri pertama, istri kedua, istri keempat. Istri pertama harus sebulan uang rumah tangga harus 10 juta, istri kedua juga harus 10 juta, istri ketiga 10 juta, istri keempat 10 juta, tidak demikian. Yang penting kewajibannya harus dipenuhi seluruhnya. Sebagaimana istri pertama dipenuhi kewajibannya, istri kedua juga dipenuhi nafkah wajibnya, istri ketiga juga dipenuhi nafkah wajibnya, istri keempat dipenuhi nafkah wajibnya. Setelah itu maka dia boleh memberi kelebihan satu dengan yang lainnya, tidak jadi masalah. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Artinya apa? Jika masing-masing telah dipenuhi kewajibannya, artinya jika seluruh istri telah dipenuhi kewajibannya, maka boleh bagi sang suami untuk memberi yang lebih pada yang lainnya. Memberi lebih pada yang lainnya. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Karena kalau diharuskan semuanya pemberiannya sama, tidak ada bedanya ya. Satu dibelikan mobil, mobilnya semua sama, rumahnya harus besar semuanya sama. Ini perkara yang sulit. Dan kalau dia wajibkan demikian, maka poligami tidak bisa terlaksanakan. Sehingga kalau poligami tidak bisa terlaksanakan, maka banyak kemaslahatan yang tidak diraih. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang penting apa yang sudah wajib sudah dipenuhi, maka sisanya adalah kalau dia mampu untuk menyamakan, maka itu yang terbaik. Jika tidak mampu, maka dia boleh memberi lebih daripada yang lain. Tentunya seorang suami yang baik dia bisa menjaga suasana yang baik dalam kehidupan poligaminya ya. Meskipun dia berikan kepada salah satunya, bukan berarti dia cerita kepada yang lainnya. Bahwasanya saya sudah belikan yang si A belikan emas lebih banyak daripada kamu. Tidak perlu dia cerita, ya. Tidak perlu dia cerita. Tetapi yang wajib bagi dia adalah semua kewajiban dari istri-istrinya semua terpenuhi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini minoritas ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah, dan ini seperti dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya, bahwasanya hendaknya adil dalam segala hal ya. Dalam segala pemberian ya. Selama mampu tentunya, selama mampu. Jika tidak mampu ya di luar kemampuan ya. Kecuali jika tidak mampu. Artinya apa? Tidak boleh seorang suami sengaja memberikan misalnya kepada istri pertama lebih banyak daripada istri kedua, sementara dia mampu untuk memberikan kedua-duanya misalnya. Tidak boleh ya. Dia harus berusaha memberikan sama. Yang pertama diberikan, yang kedua juga diberikan. Ini di luar yang wajib ya. Selama dia mampu untuk memberi kesamaan antara istri pertama, istri kedua, istri keempat, maka hendaknya dia lakukan. Jika dia tidak mampu itu lain cerita. Tentu pendapat ini lebih hati-hati ya. Ini pendapat lebih hati-hati. Hati-hati ya.
tetapi memang sulit untuk dilaksanakan. Namun sangat sulit dilaksanakan. Sangat sulit ya. Tapi alhamdulillah ada jalan keluar, yaitu selama mampu. Kalau tidak mampu ya tidak jadi masalah ya. Yang penting seorang berusaha untuk mampu seadil-adilnya di antara istri-istrinya. Jika satu diberikan, yang lain juga diberikan. Tapi pendapat yang pertama lebih longgar ya. Yang penting semua istri dipenuhi kewajibannya, keperluannya dipenuhi, anaknya dipenuhi. Tidak harus sama besar nominal yang diberikan istri pertama, istri kedua, istri yang keempat, tidak sama. Ini pendapat mayoritas. Ya, sehingga dengan demikian poligami mungkin untuk dipraktekkan jika kita mengambil pendapat yang pertama. Pendapat kedua juga mungkin, tetapi dan ini pendapat lebih hati-hati, seorang berusaha keras untuk bisa adil dalam segala pemberian semaksimal mungkin. Kalau dia tidak mampu maka tidak jadi masalah ya. Baik, adapun adil dalam cintaan, maka ini tidak wajib, tidak wajib. Dan ini di luar kemampuan ya. Karena hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bolak-balikkan hati manusia ya. Allah yang bolak-balikkan hati manusia ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, la tajibu taswiyatu bainan nisa'i fil mahabbah fa innaha la tumlak. Ya, sungguhnya tidak ada kewajiban untuk adil dalam rasa cinta di antara istri-istri karena itu perkara yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya, kesenangan, rasa cinta ini tidak mungkin seorang bisa memilikinya ya. Dia tidak mungkin punya istri 4 dia bagi cintanya 20%, tidak bisa. Tidak bisa ya. Ada perbedaan wajar sebagaimana seorang terhadap anak-anaknya juga belum tentu sama kecintaannya kepada anak-anaknya. Ada yang sangat dia sayang, ada yang kurang, tapi dia sayang secara keseluruhan, hanya saja kecintaannya tidak bisa dia atur karena masalah hati. Oleh karenanya dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman ya, falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan bisa mampu untuk adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian sudah semangat. Kalian tidak bakal mampu adil ya. Di antara istri-istri kalian. Tapi yang Allah larang fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Tapi jangan kalian terlalu condong kepada salah satunya sehingga yang lain menjadi terbengkalai, terlantar, itu tidak boleh. Tapi jika seorang semuanya diperhatikan, kewajibannya dipenuhi, kemudian ada kecondongan lebih cinta kepada yang lainnya, maka ini perkara yang tidak bisa dia miliki. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap Nabi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal Nabi masyhur ya, Nabi terkenal lebih cinta Aisyah daripada yang lainnya. Dan ini datang dalam banyak hadis ya daripada istri-istri yang lain. Seperti ketika Nabi SAW ditanya oleh Amr bin As, ya man ahabun nasi ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW berkata, Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Wa min rijal, yang laki yang paling kau cintai Abuha, ayahnya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga di antaranya bahwasanya di antara dalil ya Rasulullah SAW ketika para sahabat ingin berikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memilih hari di mana Nabi sedang lagi bagiannya Aisyah, bagian naubatuha, yaitu gilirannya Aisyah. Ya, sehingga para sahabat nunggu ketika Nabi sedang di Aisyah baru mereka kasih hadiah. Seakan-akan kalau Nabi di gilirannya Aisyah sepertinya Nabi lebih gembira, lebih senang ya. Sehingga para sahabat nunggu kalau Nabi lagi di gilirannya Aisyah baru mereka kasih hadiah. Dan ini menjadikan heboh di antara istri-istri Nabi yang lain. Mereka protes. Mereka katakan kepada Nabi, sampaikan kepada para sahabatmu, kalau mau kasih hadiah pas kamu lagi di mana saja, jangan nunggu Anda lagi di Aisyah.
Ya, tetapi ini para sahabat tahu. Jadi kecintaan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha lebih daripada yang lain diketahui oleh para sahabat. Sampai mereka memberikan hadiah nunggu kalau Nabi lagi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Ini menunjukkan Nabi lebih cinta Aisyah daripada yang lain. Kemudian juga diketahui oleh istri Nabi. Makanya ketika Nabi SAW sakit dan akan meninggal dunia, Rasulullah SAW berusaha untuk adil. Sehingga dia tetap menjalankan giliran dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Rasulullah SAW berusaha. Namun beliau tidak mampu. Alaihissalatu wassalam. Beliau tidak mampu, sudah demam, sudah sakit, berdiri susah. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, Aina ana godan, Aina ana godan. Besok saya di rumah siapa? Yuridu yauma Aisyah. Beliau ingin dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi semua mengizinkan agar Nabi dirawat di rumah Aisyah. Sehingga Nabi SAW pun meninggal dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Nabi SAW lebih cinta Aisyah daripada yang lain. Ini hal di luar kemampuan seseorang, masalah cinta. Ya. Tapi tadi bukan berarti kalau dia cinta lebih dari satu daripada yang lain, akhirnya dia mentelantarkan yang lain. Allah melarang. Ya, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kalian terlalu condong sehingga menjadikan yang lain terlantar, itu tidak boleh. Tapi semua kewajiban dipenuhi, ya. Lebih daripada itu, ya, dia lebih cinta pada satu daripada yang lainnya. Ini suatu yang tidak di luar kemampuannya. Makanya dalam sebuah hadis, ya, meskipun hadis diperselisihkan, Rasulullah SAW berkata, Allahumma hadha fi'li fima amlik. Ya Allah, inilah sikapku yang aku mampu. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Maka jangan kau cela aku pada perkara yang engkau mampu dan aku tidak mampu. Artinya yang aku mampu aku membagi jatah giliran nginap, memberi jatah nafkah kepada mereka, pakaian, tempat tinggal, aku mampu ya Allah. Tapi masalah cinta aku tidak mampu, maka jangan kau cela aku pada yang tidak aku mampu. Dari sini kata para ulama, adapun adil dalam kecintaan tidak wajib. Berlanjut pada hal ini, demikian juga tidak wajib, maka demikian juga tidak wajib sama atau adil dalam hal masalah ranjang. Dalam hal ranjang, artinya bukan berarti setiap wanita harus digauli dengan jumlah hubungan intim yang sama, karena masalah hubungan ranjang kembali kepada rasa cinta, ya, kembali rasa cinta. Semuanya tentu harus dipenuhi kebutuhannya. Jika ada seorang istri yang ingin digauli, maka seorang suami hendaknya menggaulinya, ya. Sebisa mungkin dia memenuhi hasrat sang istri. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kebutuhan wanita kepada hubungan intim lebih daripada kebutuhan kepada makanan. Sebagaimana Anda punya perhatian untuk berikan makanan kepada istri, demikian juga berilah perhatian kepada istri dalam hal masalah kebutuhan biologis. Tetapi tidak harus jumlahnya sama. Bukan berarti semuanya harus sekian digauli, enggak. Karena kembali kepada rasa cinta tidak bisa kita kuasai, karena itu masalah hati, dan hati di tangan Allah Subhanahu wa taala, di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah hubungan intim, maka tidak harus dikatakan harus jumlahnya sama antara satu dengan yang lainnya, ya. Tapi ini berkaitan dengan keadilan, ya. Tapi mungkin di foto. Tapi kita bicara sekarang pembagian hari. Jadwal gilir, ya. Pembagian jadwal gilir nginapnya. Baik. Yang lebih utama, sebagaimana praktek Nabi SAW, ya, yang lebih utama adalah per hari, ya. Adalah per hari. Jadi sehari di rumah yang ini, hari berikutnya rumah berikutnya, demikian. Jadi setiap hari ganti jadwal nginap, ya. Dan ini adalah kenapa lebih utama? Karena ini praktek Nabi SAW. Ini praktek Nabi SAW. Selain itu, ini lebih lebih rahmat bagi sang istri, lebih sayang bagi
bagi wanita. Wanita kalau ditinggal 2 hari, ya 3 hari, banyak pikirannya. Tapi kalau semakin jaraknya semakin dekat, sehari, besok, lusa dia libur, besok dia libur, lusanya sudah ketemu lagi. Besoknya libur lagi, tidak ketemu suaminya, lusanya ketemu. Itu lebih baik tentunya. Ini hukum asal demikian. Tetapi jika lebih daripada ini juga tidak mengapa ya. Namun jika bukan per hari juga tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan hendaknya minta izin kepada semuanya ya. Misalnya per 3 hari baru pindah tempat tinggal atau lebih daripada itu ya. Lebih daripada itu. Ya, apalagi kalau ternyata 2 istrinya misalnya atau 3 istrinya berada pada kota yang berbeda, ini tentu lebih sulit lagi ya. Jika dia mampu jaraknya dekat itu lebih baik ya, 3 hari atau kalau dia punya duit banyak tiap hari safar, sehari di sini, besok di sana, besok. Kalau mampu silakan, tapi kalau nggak mampu tentunya kemaslahatan lebih diutamakan. Bisa jadi dia atur 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau sebulan sekali, sebulan di sini, sebulan di sini. Ya karena dia juga harus memikirkan kemaslahatan ekonomi istri pertama, istri kedua, pos 1 dan pos 2. Dia harus pikirkan ekonominya. Maka kalau dia tiap hari harus pergi atau 2 hari sekali, ini merepotkan dia dan kemaslahannya tidak akan dia bisa jalankan. Jadi utamanya per hari. Per hari itulah sunnah Nabi SAW. Yang kedua agar sang istri tidak merasa ditinggal ya, sehingga dia cuma libur sehari, besoknya udah ketemu. Kalau istrinya 2, besoknya udah ketemu lagi. Besok nggak ada, besok ketemu lagi. Kalau dia 4 hari, ya dia cuma libur 3 hari. Hari keempat udah ketemu lagi. Kemudian libur lagi 3 hari, hari keempat ketemu lagi ya. Atau lebih dari itu. Misalnya jika 2 istrinya berada di 2 kota yang berbeda. Maka ini bisa diatur misalnya 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali, terserah, yang penting disepakati oleh para istri. Kemudian berikutnya istri yang sakit juga berhak mendapatkan giliran, mendapatkan jatah gilir. Ya. Karena meskipun dia tidak bisa melayani suaminya, dia juga butuh kedekatan dengan suaminya, butuh ditemani oleh suaminya, maka dia tetap mendapatkan jatah gilir ya. Kalau ternyata misalnya jika istri yang sakit butuh untuk dirawat berhari-hari, maka jika suaminya, 2 kemungkinan ya. Jika suaminya yang harus menemani, maka kelebihan hari harus diqadha bagi istri yang lain ya. Maka kelebihan hari harus diqadha bagi istri yang lain. Ya, misalnya dia harus menemani istrinya sampai seminggu. Ya, kalau dia sudah menemani sampai seminggu, ternyata istrinya sembuh, ya sudah, berarti dia seminggu lagi bagi istri-istri yang lainnya. Atau dia rawat ternyata harus sebulan. Dia rawat istrinya harus sebulan dia rawat. Ya sudah, dia nggak pergi ke rumah istri-istri yang lain. Dia hanya mungkin sela-sela seminggu sekali ke istri yang lain, seminggu kali istri yang kedua, istri yang ketiga. Tapi waktu yang banyak di istri pertama kali dia harus merawat. Ini semua harinya dihitung. Kapan dia sembuh? Maka dia punya utang kepada istri-istri yang lain untuk mendapatkan jatah nginap yang sama yang telah dia berikan berlebihan kepada istri yang sakit tersebut. Ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan ya. Jadi dia harus catat berapa hari lebih dia di istri yang pertama. Nanti dia harus qadha bagi istri-istrinya yang lain yang belum mendapatkan jatah ya. Yang belum mendapatkan jatah ya. Yang berikutnya ya. Namun ya,
jika istrinya dirawat di rumah sakit misalnya, sehingga tidak bisa ditemani oleh suami, ya, sampai malam tidur bareng misalnya oleh suami, maka jika sembuh dia tidak berhak mendapatkan qadha jatah giliran. Qadha jatah giliran. Maksudnya gimana? Maksudnya istrinya sakit, tapi bukan di rumah. Kalau di rumah suaminya bisa tidur di situ, nemani sebagaimana kemungkinan yang pertama kita sebutkan. Tapi kalau ternyata istrinya sakit harus dirawat di rumah sakit, suaminya tidak bisa tidur di situ, jenguk saja, tidak bisa tidur di situ, maka istrinya tidak mendapatkan jatah nginap dari suaminya karena tidak bisa dikerjakan oleh suaminya. Karena ada uzur. Uzur kenapa? Karena dia tinggal di rumah sakit. Tidak mungkin, dan dia bukan VIP. Kalau VIP mungkin suaminya bisa nemani. Kenyataannya tidak. Dia tinggal di kamar, suaminya hanya bisa jenguk, ada waktu jenguk, kemudian dia pulang. Sehingga istrinya tidak mendapatkan jatah nginap. Kalau istrinya sembuh suatu hari, dia tidak bisa bilang, kau selama 1 bulan tidak pernah tidur sama saya, jatahku sebulan diqadha. Enggak berlaku kepada dia. Karena sang suami tidak bisa menemaninya karena memang istrinya tidak mampu untuk ditemani, dan sehingga jatah qadhanya gugur ya, gugur ya. Tapi berikutnya yang keempat, bahasan berikutnya nginap yang intinya adalah di malam hari. Inti daripada nginap, giliran nginap itu adalah malam hari. Perhatikan, ini malam hari. Kecuali, kata para ulama, seorang yang kerjanya di siang hari. Dia ternyata kerjanya di malam hari. Kerjanya dia ternyata satpam, atau kerjanya adalah pergi perminyakan dan dia harus kerja di malam hari. Maka intinya dia kerjanya malam hari. Dia mungkin harus begadang, maka jatah nginapnya berubah menjadi siang. Tapi hukum asal namanya nginap itu malam hari. Ya. Nginap itu malam hari. Ya. Baik, ketika nginap malam hari, beberapa peraturan harus diperhatikan. Beberapa peraturan, ya. Tidak boleh suami bukan tidak boleh ya. Boleh bagi suami menemui istri yang lain di siang hari kalau ada keperluan. Boleh disayangi, boleh dicumbu ya, tapi tidak boleh digauli. Dicumbu tapi tidak boleh digauli. Maksudnya bagaimana? Dia punya istri 2, istri pertama, istri kedua. Sekarang lagi jatah nginap istri pertama. Jatah paling utama malam. Siang hari dia kerja. Di tengah-tengah kerja dia pergi ke istri kedua. Boleh enggak? Boleh. Dia pergi ke istri 2, mungkin dia ngobrol sebentar. Karena yang paling inti adalah tidurnya. Dia pergi ke istri kedua, kemudian dia ngobrol, mungkin dia ciumbui, mungkin dicium, tapi dia enggak boleh gauli. Kalau dia gauli dia berdosa. Ya, karena jatah tidur adalah istri pertama. Dia lagi jatah berhubungan adalah istri pertama. Dia enggak boleh berhubungan dengan istri yang lainnya. Ya, tidak boleh, ya. Kalau dia bergaul dengan ini fatwa Syekh Shalih Fauzan, siapa yang bergaul jika dia menggauli istri yang lain, berhubungan intim maksudnya, istri yang lain di siang hari, maka berdosa. Tidak boleh ya. Kemudian berikutnya dia boleh datang ke istri yang lain di malam hari, boleh datang ke istri yang lain di malam hari jika darurat. Jika darurat ya. Kalau tidak darurat enggak boleh, harus darurat. Darurat misalnya ada kebakaran, atau misalnya ada perampokan, ada kebakaran, atau lagi
istrinya pingsan, istri yang lain lagi pingsan harus dikira di rumah sakit, ini darurat, anaknya sakit parah. Ini semua darurat. Ini boleh dia pergi meskipun di malam hari ke istri yang lain. Dia minta izin sama istri pertama, kemudian dia pergi ke istri kedua untuk menyelesaikan urusan darurat yang terjadi pada istri keduanya ya. Tapi kalau tidak ada kedaruratan, maka tidak boleh dia mampir-mampir ke istri yang lain di malam hari, enggak boleh karena dia lagi sedang berada di jatah nginap istri yang pertama. Ini harus diperhatikan oleh ikhwan sekalian, orang yang para praktisi poligami, jangan sampai dia melanggar, dia berdosa sehingga poligaminya tidak berkah. Dan juga dipahami oleh para wanita, jangan dia maksa, ayo kamu pergi saja sini, jangan ketahuan istri pertamamu, pergi malam hari ke istri kedua, enggak boleh. Berarti dia bekerja sama dalam melakukan dosa. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Adapun dalil akan hal ini bahwasanya suami boleh ketemu dengan istri yang lain di siang hari selama tidak digauli, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, karena Rasulullah sallallahu la yufaddil ba'dana ala ba'din fil qasmi fi mukthihi indana. Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan satu dengan yang dalam masalah jatah nginap. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayidu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha allati huwa yaumuha fayabitu indaha. Dan tidaklah hampir satu hari pun kecuali Nabi, ini kebiasaan Nabi, pasti Nabi SAW akan mendatangi kami, ya istrinya yang 9 Nabi datangi satu persatu, ya kemudian Nabi dekati satu persatu, tapi tanpa Nabi melakukan hubungan intim, ya sampai Rasulullah SAW tiba di istri yang dia punya jatah nginap di situ, ya. Dalam riwayat yang lain, yatufu alaina jami'an fayuqabbil wa yalmas madunal wiqa. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, maka Nabi mendatangi kami satu persatu 9 istri tersebut, Nabi mencium, Nabi menyentuh, tapi Nabi tidak menggauli. Jadi tidak jadi masalah di siang hari kalau ada keperluan ketemu dengan istri-istri yang lain, ya. Dibolehkan, tapi kalau mengatakan boleh kalau ada keperluan, boleh, ya. Kalau ada keperluan, ya untuk menggauli seluruh istrinya, ya. Jadi ini jarang dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi pernah melakukannya. Seluruh istrinya dengan sekali mandi, ya, dalam satu malam, ya. Kalau dalam kondisi tertentu, ya, ini kondisi tertentu, tidak selalu, ya mungkin ada sesuatu, maka dia punya istri 4, dia gauli malam itu satu persatu sekaligus juga boleh, kemudian dia nginap di rumah yang merupakan jatah nginapnya, ya. Tapi dengan syarat sekali jalan, ya, bukan dia mungkin sini kemudian dia nginap di sana, enggak, ya. Dia sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Qatadah dari Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahidah minal lail wan nahar wa huna 11. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi istri-istrinya sekali waktu. Jadi langsung dari sini langsung ke sini sampai di suatu malam atau di siang hari, dan mereka berjumlah 11 orang. Qala Qatadah sang perawi hadis, seorang tabi'in, dia berkata, qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas bin Malik, aw kana yutiqu, apakah Nabi mampu melakukannya? Anas berkata, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami berbicara di antara para sahabat bahwasanya Nabi SAW diberi kekuatan 30 orang lelaki dalam masalah hubungan biologis, ya. Dalam riwayat yang lain adalah 9 istri, tis'ah niswah, 9 istri. Dan boleh sekali berhubungan mandi, kemudian berhubungan lagi yang berikutnya mandi lagi, boleh juga sekaligus sekali waktu dengan sekali mandi. Ini tidak sesekali, bukan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu dibolehkan, ya. Baik, ini berkaitan dengan jadwal gilir nginap. Di foto ini. Baik, berikutnya, jika seorang baru mau poligami, ya. Jika seseorang
baru poligami. Ya. Itu atau jika baru menikah ya, jika seorang sudah punya istri, yang sudah beristri, kemudian hendak menikah lagi, kemudian menikah lagi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menikahi gadis. Istri barunya itu seorang gadis. Istri baru, istri lama, istri tua, istri muda, istilah ya, jangan tersinggung ya. Istri yang baru adalah gadis, bikr. Yang kedua, istri baru janda. Janda ya. Maka jika gadis, maka dia tinggal bersama sang gadis 7 hari. 7 hari. Tidak usah ke istri yang lain. Si pertama tinggal, istri kedua tinggal. Pokoknya yang baru 7 hari bersama istri barunya yang gadis. Setelah itu baru dia mulai hitungan giliran. Setelah itu baru mulai hitungan giliran lagi. Ya. Ini seperti itu aturannya. Ya. Jadi misalnya dia punya istri 2. Kemudian istri ketiga gadis. Ya sudah, dia menetap di gadis tersebut 1 minggu. Setelah 1 minggu baru dia kembali ke istri pertama sehari, istri kedua sehari, istri ketiga sehari. Giliran biasa. Tapi dia boleh di istri yang barunya selama seminggu. Adapun jika istri barunya adalah janda, maka ada 2 kemungkinan. Dia tinggal 3 hari atau 7 hari. Kalau 3 hari artinya dia boleh 3 hari. Dia tinggal di janda tersebut, setelah itu dia mulai giliran. Setelah itu dia mulai giliran lagi. Mulai hitungan giliran lagi. Tapi kalau ternyata 7 hari maka ada 2 kemungkinan juga. Dia mau tinggal di janda tersebut 7 hari, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jandanya yang minta. Janda yang minta 7 hari. Ini maksudnya baru nikah baru ya, minta 7 hari. Maka setelah itu dia gilir 7 hari lagi yang lainnya. Setelah itu dia gilir 7 hari bagi istrinya, bagi istri-istri yang sebelumnya. Ya. Jadi Nabi SAW pernah menawarkan kepada Ummu Salamah ya. Rasulullah berkata, "Laisa biki ala ahliki hawan." Ya. Bukanlah karena engkau adalah suatu yang rendah di hadapan wahai Ummu Salamah. Ketika Nabi menikah dengan Ummu Salamah setelah 3 hari, Nabi bertanya, "Engkau mulia di sisi wahai Ummu Salamah." Ya. Tetapi in syi'ti sabba'tu laki, kalau kau ingin aku akan 7 hari di sisimu. Wa in sabba'tu laki sabba'tu lin nisa'i. Tapi kalau aku ternyata 7 hari bersamamu, berarti aku akan bayar 7 hari bagi istri-istriku yang lain. Berarti 7 hari lagi, 7 hari berikutnya, sampai kembali kepada engkau, dan itu sangat lama. Wa in syi'ti sallastu, kalau kau mau saya 3 hari saja, ini aturan awal. Suma durtu, kalau sudah 3 hari ya berarti saya tinggal 3 hari bersama Ummu Salamah, kemudian saya istri berikutnya sehari. Ini saya katakan kalau 3 hari, ya misalnya nikah dengan janda, dia pilih 3 hari, udah 3 hari, setelah 3 hari dia pergi ke istri pertamanya 1 hari, istri kedua 1 hari, istri ketiga 1 hari, kembali lagi ke istri keempat 1 hari. Jadi 3 hari. Tapi kalau si janda milih 7 hari, maka setelah 7 hari lewat, setelah bulan madu 7 hari, maka istri pertama 7 hari, istri kedua 7 hari, istri ketiga 7 hari, baru balik lagi hitungan awal normal 1. Ini kemungkinan pertama, jandanya yang minta. Kemungkinan kedua, si lelaki yang minta. Ya.
lelaki yang minta 7 hari. Maka dalam kondisi demikian sang lelaki hanya mengqadha 4 hari, hanya mengqadha 4 hari bagi istri-istri yang lain. Kenapa demikian? Karena dia ambil haknya, ya 4 hari dia tambahkan ke istri jandanya tadi, bukan permintaan sang janda ya, tapi dia yang mau, sehingga dia yang melanggar. Ketika dia melanggar, maka dia tinggal bayar 4 hari kepada yang lainnya ya. Lain halnya kalau sang wanita yang minta, maka dia telah menghalangi hak istri-istri sebelumnya yang harusnya segera dapat jatah, dihalangi selama tambah 4 hari. Kalau begitu, selesai dari 7 hari ini, maka yang istri yang lain juga 7 hari. Ya, kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi yang belum poligami tentu kurang paham ya. Coba silakan di foto apa? Nah, yang berikutnya adalah masalah safar. Ini juga penting. Masalah safar. Adil dalam masalah safar. Jadi Rasulullah SAW berusaha adil kepada istri-istrinya dalam segala, dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Adil dalam safar. Ya. Dalam kondisi safar ya. Ada beberapa kondisi ketika sedang safar. Kondisi pertama, sang lelaki safar sendirian. Sang lelaki safar sendirian tanpa ditemani istri. Ya. Maka kalau dalam kondisi demikian, pembagian jatah lagi off ya. Berarti hitungan giliran jatah off. Ya, misalnya dia lagi istri pertama 1 hari, istri kedua 1 hari. Kemudian dia safar seminggu. Ini enggak dihitung. Lagi off seminggu. Kemudian dia langsung istri ketiga sehari, istri keempat sehari. Demikian. Kalau dia safar sendiri maka hitungan giliran lagi jatah lagi off, tidak dihitung karena dia bersafar sendirian. Kondisi yang kedua, ya. Jika dia bersafar bersama istri. Jika bersafar bersama istri. Caranya bagaimana? Dia harus qur'ah ya. Pertama harus qur'ah. Qur'ah itu ketika karena semua istrinya 2 atau 3 misalnya atau 4, semuanya punya hak untuk bersafar bersama dia. Ketika dia harus bersafar, dia harus milih salah satu. Apa hak dia memilih si A, si B, si C, si D? Maka tidak ada kecuali dia bikin qur'ah. Qur'ah itu apa ya? Semua tulis nama semuanya 4 orang. Kemudian dia tinggal masuk tangannya, pilih siapa namanya, keluar maka ikut dia safar. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW idza arada safar, ya, bahwasanya beliau yaqra bainahunna, beliau melakukan qur'ah di antara istri-istri beliau. Ya. Siapa yang keluar namanya maka bersafar bersama Nabi SAW. Ya. Haruslah dengan qur'ah. Dan qur'ah adalah metode yang dilakukan oleh dalam Islam jika ada hal yang semua haknya sama. Tidak ada suatu yang merajihkan, menguatkan hak salah satu di antara yang lain, maka dengan qur'ah, dengan undian. Ini dilakukan oleh para anbiya, dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana ketika Nabi Yunus naik di atas kapal, kemudian ternyata kapal mau tenggelam, harus ada orang yang dikeluarkan dari kapal tersebut. Mereka qur'ah, ternyata keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Mereka qur'ah lagi, keluar Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya dia yang dibuang dari kapal, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Contoh lagi ketika orang-orang soleh ingin merawat Maryam, ya. Kata Allah, "Ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim yahtasimun." Ketika mereka ingin merawat Maryam, maka mereka melakukan qur'ah. Siapa di antara mereka ini yang berhak untuk merawat Maryam? Ternyata keluarlah nama Zakaria alaihissalam. Nabi SAW juga demikian. Ketika ingin safar, beliau istri-istrinya banyak, maka Nabi SAW milih salah satu dengan qur'ah. Ya, haruslah qur'ah. Ketika istri yang namanya keluar ini, istri yang namanya keluar menemani suami dan tidak dihitung jatah gilir. Jadi bukan berarti dia menemani suami selama
sebulan, berarti dia sudah jatah dia sebulan habis. Enggak, dia tidak dihitung ini. Ketika suaminya pulang bersama dia, hitung awal normal. Hitung awal normal ya. Demikian juga jika tidak dengar qur'ah, tapi semua istri yang lain ridha, maka tidak mengapa juga, maka tidak mengapa. Hukumnya sama seperti yang ini, hukumnya sama. Ya, hukumnya sama, yaitu ketika dia pulang tidak apa namanya, tidak perlu dihitung, dianggap hitungan gilir. Demikian juga jika dia ajak seluruh istrinya. Maka para ulama mengatakan keadilannya adalah bagian ketika duduk bareng, hari ini duduk bareng sama ini, besok duduk bareng sama yang ini, demikian. Ya, maka harus tetap adil. Tetap adil dalam safarnya, ya. Dalam safarnya, ya. Hari ini mungkin tidur di kamar ini, besok di kamar ini, besok di kamar ini. Hari ini naik mobil sama yang istri yang ini, besok naik mobil sama istri yang lain. Demikian. Jadi meskipun dia dia safar bareng-bareng, dia harus adil. Nah, kalau ternyata dia ketika undian, kemudian keluar nama salah satu istrinya, dia bilang ayo ikut, istrinya nggak mau, maka istrinya nasyizah, istrinya bermaksiat, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah karena dia membangkang, sudah diajak keluar namanya tidak mau berangkat, ya ini dia berdosa, ya dia berdosa. Jadi misalnya gambarannya ada seorang suami, dia memiliki dua istri. Istri pertama di Jakarta, istri kedua di Bandung, ya. Atau terlalu dekat. Istri satu di Jakarta, istri kedua misalnya di jauh, misalnya di Surabaya misalnya. Maka dia butuh safar sehari. Ketika dia bersafar sehari dari Jakarta ke Surabaya, safar ini nggak dihitung. Ya. Ada saya punya kawan seperti itu. Dia bilang istrinya dua, satu di Jogja, satu di daerah mana. Dia bilang dia bagi 3 hari, karena itu yang memungkinkan. Hari yang pertama ini adalah tidak dihitung karena sehari untuk ke sana, setengah hari untuk ke sana, setengah hari untuk ke sini. Selama dia safar itu tidak dihitung jatah nginap. Yang dihitung ketika dia sampai kepada keduanya karena dia safar sendirian. Sendirian. Ya. Taib, jika wanita jika kondisi berikutnya, jika suami bersafar dengan istri karena kebutuhan istri. Misalnya apa? Misalnya karena berobat, karena istrinya mau haji, istrinya mau umrah, maka dia temani. Ini karena kebutuhan istri. Maka jika selesai harus diqadha hari-harinya untuk istri yang lain. Jika selesai maka dia harus qadha, harus mengqadha bagi istri-istri yang lain. Contoh bagaimana? Contohnya istrinya ingin haji atau istrinya ingin umrah, dia temani, atau istrinya ingin berobat, dia temani. Dan itu butuh safar selama seminggu. Berarti dia safar ini demi kemaslahatan sang istri. Nah, selama dia seminggu tadi dihitung dengan hitungan jatah nginap. Ketika dia pulang, dia harus bagi 7 hari lagi bagi yang lain. Karena dia bersafar karena untuk kemaslahatan salah satu istrinya. Maka yang bukan dengan qur'ah, tapi dengan kemaslahatan istrinya, maka istri yang lain juga berhak mendapatkan qadha hari-hari yang sudah diberikan kepada istri tersebut, ya. Tapi kata para ulama, jika istri bersafar karena kebutuhan suami, misalnya dia harus bersafar menemani suami, ngurusi anak suami karena gini, maka para ulama mengatakan tidak ada kebutuhan suami, maka tidak perlu qadha. Taib,
Tapi mungkin saya katakan lagi yang terakhir juga selain adab dalam bersafar ya. Boleh bagi sang wanita ya, yang terakhir boleh bagi sang wanita menghadiahkan malamnya kepada istri yang lain. Misalnya dia bilang sudahlah jatah saya, misalnya istrinya 4, istri yang keempat bilang jatah saya berikan kepada istri yang pertama. Ya, sehingga harusnya sehari, dia enggak sehari, 2 hari. Kenapa? Karena jatah istri keempat diberikan kepada jatah istri pertama. Sebagaimana dilakukan oleh Saudah kepada Aisyah. Saudah radhiyallahu anha memberikan jatah nginapnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Ini mungkin sebagian, tidak semua hukum poligami, tapi ini sebagian perkara-perkara penting dalam masalah poligami hendaknya diketahui oleh para praktisi poligami dan juga orang yang hendak berpoligami. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.